Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita datang lagi dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang boleh menjamah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita angkat pujian kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang tepat. Haleluya.
itu boleh menjadi kesukaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih beacara Engkau di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biar kuasa Allah, kuasa hadirat-Mu Tuhan boleh turun atas setiap kami, bekerja di dalam setiap hati kami, dimanapun saudara-saudara kami saat ini yang sedang menantikan ibadah online ini, yang sedang melihat ibadah online ini Tuhan. Mari kuasa Allah boleh bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, layakkan dan kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita terus akan memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Haleluya. Amin.
yang baik. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi ini, biar firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan jawaban bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Biar nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Bersyukur kalau pada minggu ini kita masih dapat beribadah, meskipun saudara hanya dapat melihat melalui HP saudara atau laptop saudara, tetapi kita masih tetap bersyukur ya, masih bisa beribadah di rumah. Rasanya rindu sekali untuk berkumpul bersama-sama seperti dulu. Kita beribadah, datang ke gereja, kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau saya sih, saya sangat rindu sekali, sudah cukup lama kita tidak berkumpul ya. Bukan ibadah, meskipun saudara beribadah di rumah, tetapi saya percaya bukan ibadah seperti sekarang ini yang kita mau ya. Kita maunya datang berkumpul ke gereja, kita sama-sama menaikkan pujian, merasakan hadirat Tuhan. Meskipun kita juga tahu Tuhan hadir saat saudara beribadah di rumah, tetapi tetap saja ada sesuatu yang kurang ya kalau kita tidak datang ke gereja ya, karena memang bukan ibadah seperti sekarang ini yang Tuhan mau, tetapi yang Tuhan mau semua umat Tuhan datang, keluar dari rumahnya, datang ke gereja untuk berkumpul bersama-sama beribadah. Tetapi karena memang situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, ya makanya kita juga harus bijaksana dan taat pada aturan pemerintah. Ya, keadaan kita seperti ini, saya teringat satu peristiwa di dalam kitab Keluaran, di mana Allah berbicara kepada Musa. Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan, supaya bangsa Israel dapat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari bangsa Israel adalah keluar dari Mesir. Apakah bangsa Israel tidak bisa beribadah kepada Tuhan di Mesir? Sebenarnya kalau mau dipaksakan bisa saja ya saudara ya. Tetapi Allah tidak mau bangsa Israel ada di dalam Mesir. Allah tidak mau bangsa Israel beribadah di dalam Mesir. Tetapi Allah mau bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah bersama-sama. Tidak ada terkecuali orang tua, anak-anak, bayi, dan tidak ada alasan apapun bagi bangsa Israel untuk tidak keluar dari Mesir. Mungkin mereka ada alasan, saya sudah tua, saya sudah tidak keluar, tidak kuat berjalan jauh, saya baru melahirkan, saya mau begini begitu. Ada banyak alasan mungkin bangsa Israel dapat katakan kepada Musa untuk tidak keluar dari Mesir. Posisi saat itu bangsa Israel adalah sebagai budak orang Mesir. Saudara, tetapi bukan itu yang Allah mau. Allah mau bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, saudara, tadi saya katakan posisi bangsa Israel di tanah Mesir itu adalah sebagai budak yang bekerja cuma-cuma dengan orang Mesir.
Ya, kalau dapat saudara bayangkan, kalau Firaun izinkan mereka keluar, semua tidak ada kecuali sampai binatang-binatangnya apapun mereka keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara dapat bayangkan betapa repotnya orang Mesir. Kita sudah mau lebaran saudara ya. Tahun-tahun sebelumnya kalau lebaran biasanya pembantu-pembantu rumah tangga, karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang perantau tuh biasa pulang mudik, saudara. Ya, Jakarta sepi, saudara, lenggang. Nah, dan para majikan, para tuan-tuan mulai repot karena tidak ada tenaga bantuan, saudara ya. Nah, tahun ini mungkin ada aturan yang tidak boleh mudik dan sebagainya, saya kurang tahu. Tetapi saudara dapat bayangkan kalau seluruh bangsa Israel yang sebagai pembantu muda bagi orang-orang Mesir, mereka harus keluar dari Mesir. Betapa repotnya para tuan-tuan Mesir ini, betapa repotnya mereka kehilangan tenaga andalan. Itu sebab Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar untuk beribadah. Bangsa Mesir, Firaun adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, satu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, apapun perkataan Musa kepada Firaun sebagai raja, kalau saudara baca kitab Keluaran dari pertama sampai mengapa Tuhan turunkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir, itu adalah karena Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, sampai tulah sekian dikatakan, bangsa Mesir mulai merasa jengah, mulai jengah itu apa ya? Mulai merasa tidak nyaman dengan tulah-tulah yang Tuhan kirimkan. Lalu Firaun katakan kepada bangsa Musa, boleh bangsa Israel pergi keluar, pergi ke beribadah kepada Tuhan, tetapi jangan jauh-jauh. Tempat yang Tuhan inginkan, Allah yang inginkan tempat bangsa Israel keluar adalah satu tempat yang nanti akan dipimpin oleh Allah sendiri. Nah, sedangkan Firaun mau kalau bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan jangan jauh-jauh. Dengan tujuan apa? Supaya nanti mereka bisa ditarik kembali. Gampang, mudah ditarik kembali, mudah dikejar, mudah ditangkap kembali, saudara. Tetapi kita lihat apa yang Musa katakan saat Firaun mulai mengizinkan tetapi tidak boleh jauh-jauh. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 38. Keluaran pasal 8 ayat 26, bukan 38. Keluaran 8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melemparkan kami dengan batu? Saudara, korban yang akan dipersembahkan kepada Allah merupakan kekejian bagi orang Mesir. Nah, saudara, mengapa Tuhan tidak mau bangsa Israel beribadah di dalam Mesir? Saudara, karena bangsa Mesir adalah orang yang tidak takut Tuhan. Kenapa Allah mau Israel keluar dari Mesir? Salah satu alasan dari Musa adalah persembahan ibadah bangsa Israel itu merupakan satu kekejian bagi orang Mesir. Saya coba lihat apa arti kekejian itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Arti kekejian itu
Arti kekejian dalam bahasa Indonesia, kamus Indonesia adalah hina, kotor, sifat yang merendahkan martabat diri, mengharamkan, mencelah, buruk. Saudara, jadi ibadah kepada Tuhan itu merupakan satu hal yang hina bagi orang-orang Mesir. Nanti kita akan lihat apa arti sesungguhnya ibadah itu bagi kita Israel rohani, anak-anak Tuhan, saudara ya. Nah, jadi selama ini bangsa Israel tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Ya, karena apa? Mereka posisi sebagai budak, mereka tidak seenaknya harus tinggalkan pekerjaan mereka beribadah. Karena dalam beribadah kepada Tuhan, kalau saudara baca di dalam Keluaran, tidak seenaknya datang kepada Tuhan, mereka datang, tetapi mereka harus mempersiapkan diri dulu jauh-jauh hari, baru mereka boleh mempersembahkan korban. Ada syarat-syarat yang banyak. Kalau saudara mau tahu, saudara baca dalam kitab Keluaran ini. Tidak semudah saudara sekarang kalau mau ke gereja tinggal datang, saudara. Tapi kalau zaman dulu begitu banyak syarat yang harus mereka lakukan dulu. Nah, jadi selama ini bangsa Israel tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Berapa lama bangsa Israel tinggal di Mesir? Kalau saudara kita baca, kita maju di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 40 dikatakan, kita baca aja. Keluaran pasal 12 ayat 40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Saudara, itu udah berapa generasi, saudara? Udah berapa generasi? Zaman sampai mula-mula dari mereka ditarik ke bangsa Mesir waktu Yusuf, ya kan? Waktu mereka mengalami kelaparan, maka mereka pindah ke Mesir. Waktu Yusuf itu adalah Firaun yang masih menghargai bangsa Israel untuk ibadah. Tetapi setelah zaman Yesus meninggal, angkatan-angkatan berikutnya adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kalau 430 tahun udah generasi itu 45 generasi, saudara. Kalau satu generasi itu umurnya kurang lebih 100 lebih, saudara. 45 generasi. Dan generasi yang belakangan, 3 generasi yang belakangan sudah tidak pernah lagi beribadah kepada Tuhan, saudara. Bahkan mungkin mereka dari buka lahir di tanah Mesir, mereka melihat budaya Mesir, mereka berbicara dengan bahasa Mesir. Jangan-jangan sudah lupa bahasa mereka sendiri. Jangan-jangan sudah lupa, tidak bisa, karena mereka hidup di dalam lingkungan bangsa Mesir. Kehidupan mereka, nafkah mereka makan, mereka diberi oleh tuan mereka, karena mereka sebagai budak yang tidak boleh membantah, saudara. Itu sebab Allah mau bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak terikat oleh Mesir. Tapi Firaun tidak mengizinkan, ya kan? Jangan boleh beribadah sampai terakhir, tulah yang terakhir, tulah ke-9 sebelum anak-anak sulung meninggal. Boleh jangan jauh, tapi jangan jauh-jauh. Tetapi Tuhan pun tidak mau bangsa Israel dekat-dekat dengan Mesir. Tuhan tahu maksud Firaun, kalau mereka dekat-dekat beribadah, mereka bisa ditarik kembali. Saat mereka sulit, saat perjalanan mereka di padang itu sulit, bangsa Israel akan teringat betapa nyamannya semua ada di Mesir. Makan tinggal dikasih, mereka hanya cukup kerja, saudara. Allah tidak mau bangsa Israel tinggal di Mesir. Jangan izinkan Mesir tinggal dalam hidup kita, saudara, sehingga kita lupa jati diri kita. Saya
percaya bangsa Israel dari angkatan-angkatan yang terakhir itu, bahkan mereka lupa jati diri mereka bahwa mereka seorang berani, mereka seorang bangsa Israel, bangsa yang pilihan Allah, yang harusnya takut akan Tuhan, yang harusnya beribadah kepada Tuhan. Berapa lama mereka tidak mencari Tuhan, saudara? Dan Allah mau mereka lepaskan mereka dari ikatan Mesir. Nah, secara rohani dalam kehidupan kita pun, Allah tidak izinkan kita tinggal terus di dalam Mesir dalam hidup kita sehingga kita lupa jati diri kita. Jangan izinkan daging atau dosa itu tinggal dalam hidup saudara sehingga saudara lupa jati diri saudara bahwa saudara adalah anak Tuhan. Saudara, Mesir adalah lambang daging. Mesir adalah bangsa yang berdosa. Mesir adalah bangsa yang tidak takut Tuhan, merupakan hal yang sangat berdosa di mata Tuhan. Jadi jangan kita terikat oleh Mesir, jangan kita terikat oleh dosa. Jangan izinkan kita dekat-dekat sekalipun dengan dosa, dengan Mesir. Dan jangan sampai kita lupa bahasa kita, saudara. Allah mau bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepadanya, bukan hanya sekedar datang mempersembahkan korban bakaran lalu beres. Ayo bangsa Israel keluar, Musa pimpin, semua tidak ada satupun yang tinggal, keluar untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan pimpin bawa, lalu setelah mempersembahkan korban bakaran, semua kambing lembu sudah disembelih, ditaruh dibakar, lalu beres, pulang balik ke Mesir. Bukan itu yang Tuhan mau. Ada maksud kenapa Tuhan bawa bangsa Israel jauh-jauh ke padang gurun. Saudara tahu berapa lama bangsa Israel muter-muter di padang gurun? 40 tahun sebelum mereka mencapai satu tujuan, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. 40 tahun. Padahal sebenarnya cukup 3 hari perjalanan mereka bisa sampai ke sana. Tetapi Allah membuat mereka muter-muter. Kenapa, saudara? Untuk mempersiapkan bangsa Israel menghadap Tuhan. Untuk mempersiapkan bangsa Israel mempersembahkan korban dari Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Artinya bangsa Israel tidak bisa sembarangan kalau datang menghadap Tuhan mempersembahkan korban. Dia tidak boleh sembarangan, saudara. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya mau menghadap Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang dihadapi, Allah yang disembah adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bercelah, Allah yang tidak berdosa. Dan Allah yang sama, Allah yang bangsa Israel, Ishak, Yakub, dan dia sembah adalah Allah yang sama saat ini kita sembah. Hanya satu Allah. Dan aturan yang Tuhan berikan juga sama. Kalau zaman dulu mungkin korban itu sebelum ada Yesus yang menjadi korban, mereka harus bawa korban binatang. Mereka harus persiapkan diri, bukan asal tinggal sembelih itu binatang, bakar, udah beres, saya pulang balik lagi ke Mesir. Tidak. Bangsa Israel harus membenahi dirinya dulu, harus ada aturan, saudara. Kalau baca di dalam Keluaran Imamat itu ada aturan-aturan yang sangat jelimet sekali, saudara. Saudara, kalau misalnya saat ini saudara diundang datang ke istana oleh presiden, ada protokolnya kan, saudara? Ada protokolnya. Gak boleh sembarangan saudara datang. Saya pakai kaos oblong, saya pakai. Meskipun presiden sekarang adalah presiden yang murah hati, ya, abang-abang beca pun boleh masuk. Tapi kalau yang dulu-dulu kan memang harusnya memang ada protokol, kecuali kalau kalian memang mampu pakai baju yang bagus, baju yang bersih, kenapa
itu tidak mampu. Tuhan presiden izin undang. Tetapi saudara tidak sembarangan. Saudara datang, saudara tidak bisa boleh pakai sendal jepit, tidak boleh pakai ini. Kenapa? Karena Allah yang kita hampiri, yang kita bawa persembahan itu adalah Allah yang posisinya sangat tinggi, Allah yang kudus, Allah yang tidak berdosa. Saudara mau tahu ayatnya bagaimana cara kita menghampiri Tuhan? Seperti apa kita harus menghampiri Tuhan, saudara? Di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4, saudara. Mazmur 24 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saya lanjutkan ayat 5 dan 6. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah. Yakub, Selah. Nah, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, bangsa Mesir dianggap, bangsa Israel dianggap belum layak untuk naik ke gunung Tuhan saat itu. Ya, masih ada hal-hal yang harus dibereskan dari mereka supaya bersih dari kehidupan Mesir yang melekat mereka sekian tahun. Yang melekat sekian tahun, bahkan yang dari lahir mungkin mereka sudah terbiasa, bahkan ikut-ikutan. Saudara, kalau saudara ada orang Indonesia, warga negara Indonesia masih, tetapi dia tinggal di luar negeri. Gak bisa maksudnya. Sepupu saya punya anak masih warga Indonesia, tinggal di Jerman, gak bisa bahasa Indonesia, saudara. Gak tahu budaya Indonesia, gak tahu. Yang tahu cuma saja. Nah, sama dengan bangsa Israel itu. Dan Allah mau bereskan semua itu sebelum dia datang kepada Tuhan. Karena Mesir bukanlah bangsa yang takut akan Tuhan. Bagi Tuhan itu adalah kekejian, hina kalau kita menghadap Tuhan dengan ada hal-hal yang lekat. Bahasa Mesir beda dengan bahasa Israel, saudara. Bahasa orang berdosa beda dengan bahasa anak Tuhan yang sudah ditebus. Ya, bahasa anak Tuhan, hidup orang berdosa harus hidup orang berdosa beda dengan hidup orang anak Tuhan. Amin. Amin. Bapak dijawab, saudara. Harus beda. Harus beda. Dan Allah mau membuat perbedaan itu bagi bangsa Israel. Kalau mereka merasa dulu sama aja, nggak apa-apa. Kalau saya lahir di Mesir, saya hidup di Mesir, saya makan nasi Mesir, saya lihat budaya Mesir, sekian tahun saya nggak pernah beribadah pada Tuhan, saya tidak pernah diajarkan. Nah, ini waktunya Tuhan mau pangkas semua. Dia bawa bangsa Israel keluar. 3 hari kalau Tuhan izinkan, cukup 3 hari saja sampai ke tujuan. 3 hari itu tidak cukup untuk mengajar orang Israel. Tetapi Allah bawa bangsa Israel keliling-keliling sampai 40 tahun. Saudara, emang enak 40 tahun jalan-jalan di padang gurun. Padang gurun loh, saudara, bukan mall, bukan Texas, padang gurun, saudara. Tetapi di padang gurun itu Allah perlihatkan bahwa Allah bangsa Israel yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah
mereka alami. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana, ada air, mereka jalan melewati laut. Allah tunjukkan bahwa Allah itu hadir, Allah itu ada, bukan cuma sekedar cerita dari nenek moyang mereka. Saudara pun yang ada di tempat beribadah, yang mengaku anak Tuhan, mungkin saudara lahir dari orang tua yang sudah Kristen, ya, istilahnya Kristen dari kandungan. Tetapi Allah tidak mau saudara menjadi Kristen karena turunan. Tetapi Allah mau saudara melihat, mengalami apa yang orang tua kita ceritakan tentang Tuhan yang mereka alami secara pribadi. Dan Allah mau bangsa Israel mengalami secara pribadi. Nah, Tuhan mau bereskan mereka sebelum mereka datang kepada Tuhan, layak datang kepada Tuhan. Nah, Allah ajarkan mereka di padang gurun, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan di dalam Mazmur 24 tadi? Hanya orang yang tangannya besi dan murni hatinya. Bagaimana sikap kita datang kepada Tuhan, saudara? Meskipun saat ini saudara beribadah di dalam rumah, tetapi sikap kita beribadah di rumah harus sama seperti sikap kita datang ke gereja seperti dahulu biasanya kita lakukan, saudara. Jangan seenaknya, mentang-mentang saudara beribadah di dalam rumah. Saudara bangun siang kan, dari bangunnya karena nggak ke gereja, lalu saudara masih pakai singlet, saudara pakai baju tidur, pakai celana pendek, pakai tank top atau apa saudara tinggal buka, bentuknya, saudara beribadah. Haleluya, haleluya. Saudara percaya 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Saudara percaya Tuhan hadir saat saudara beribadah di rumah? Amin. Nah, berani amin saudara. Karena kita datang dengan pakaian tidur dengan Tuhan. Saudara, saya belajar. Ya kan, ini baru pengalaman pertama. Saya rasa juga saudara pengalaman pertama untuk kita di karantina beribadah di dalam rumah, saudara. Nanti kedepannya ada waktu-waktu yang mungkin saudara bukan sudah tidak begitu bisa lagi, tidak boleh, saudara. Ini tidak bisa, bukan tidak boleh beribadah, tapi tidak bisa. Tapi ada waktu saudara akan sulit beribadah, tidak bisa. Tapi saudara akan menjujur ibadah. Tapi bagaimana sikap kita dimanapun kita beribadah? Layakkah kita menghampiri Tuhan dengan pakaian tidur, dengan celana pendek, dengan sambil tiduran, bahkan kita sambil ngemil dengan firman Tuhan, lapar udah jam makan? Saudara, layakkah saudara datang pada presiden yang hanya raja satu negara? Saudara harus berpakaian rapi. Saudara tidak akan datang dengan bau-bau, saudara. Nah, harus pakai tangan panjang kalau ada batik-batik, pakai sepatu, duduk yang benar. Saudara tidak bisa mengangkat kaki di depan presiden, saudara. Bagaimana kita saat beribadah menghampiri Tuhan? Sikap kita bagaimana? Kita angkat kaki saudara beribadah. Nah, saya belajar gitu. Dimanapun kita dengar firman Tuhan, di situ hadirat Allah. Dimana kita berseru bernyanyi untuk Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Jadi sikap yang layak yang harus kita berikan kepada Tuhan. Nah, perhatikan sekali lagi, ya, saudara ya. Saudara, yang butuh Tuhan siapa? Saudara, Tuhan yang butuh kita atau kita yang butuh Tuhan? Kalau saya sih sudah pasti saya yang butuh Tuhan. Jadi saya harus belajar melakukan apa yang kehendak Tuhan, saudara. Ya, perhatikan sekali lagi Mazmur 24 tadi ayat 3, Mazmur 24 ayat 3-4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya
saudara? Kenapa mesti tangan? Nah, tangan bicara tentang perbuatan. Perbuatan bicara tentang hidup. Hidup bicara tentang keselamatan. Keselamatan yang tidak dapat kita lihat dari luar. Keselamatan yang hanya bisa dilihat dari dalam. Orang bisa saja pura-pura suci. Orang bisa menjadi pula orang yang, wah, saya sudah adalah bangga, saya adalah anak tebusan Tuhan, saya orang-orang sudah diselamatkan. Bisa terlihat? Tidak bisa terlihat. Seorang pun tidak bisa terlihat, tidak bisa lihat saya sebagai gembala hidup saya seperti apa sesungguhnya. Bisa saja dimimbar, ya kan? Tapi keselamatan itu Tuhan yang melihat di dalamnya. Itu sebab teman-teman tangan, orang yang tangannya bersih yang dapat naik di gunung Tuhan. Perbuatan yang bersih, kehidupan yang bersih. Orang yang mau dirinya dibersihkan dan diselamatkan dan layak. Tidak bisa ditawar, saudara. Tidak bisa ditawar. Cara Allah membersihkan hidup kita melalui apa yang Tuhan mau, melalui firman-Nya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di situ dikatakan, saudara, saya cepat saja, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman yang saudara dengar selama ini adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki. Cuma hanya, lu kamu salah loh, oh saya tahu salah loh, tapi juga untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Allah bawa bangsa Israel keluar, ditegur bangsa Israel, bukan hanya untuk ditegur, tapi selama 40 tahun untuk mereka dididik, diajar untuk memperbaiki diri mereka, untuk memperbaiki. Hanya tangan orang yang tangan yang bersih boleh naik ke gunung Allah. Sekarang kan saudara di rumah pandai karena ada virus corona, ya saudara, kemana-mana saudara bawa apa? Saudara bawa hand sanitizer, bawa tisu, dikit-dikit lap, dikit-dikit cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Kenapa? Kenapa? Takut, ya, takut tertular virus. Kalau kena, bisa saja kita mati, bisa saja mati. Terus sebab itu saudara menjaga diri. Saudara bawa sanitizer, kemana-mana pegang dikit, cuci tangan, pegang ini cuci tangan, kemana keluar cuci tangan, supaya tidak ada virus yang menempel, saudara. Ya, supaya tidak ada yang menempel kemana-mana. Karena penyebaran virusnya bukan melalui udara, tapi dari benda. Saudara, ada orang yang terkontaminasi dengan virusnya, pegang benda itu, saudara pegang, saudara kena. Benda yang menempel, sesuatu hal yang sekecil apapun yang tidak saudara bayangkan. Saya kasih saudara bolpen, saya COVID, saudara pegang bolpen itu, saudara bisa kena, saudara. Sedikit pun itu bisa mengancam jiwa kita. Oleh sebab itu saudara membersihkan diri tangan saudara supaya umat itu mati. Lalu pakai masker, ya kan? Mulut, supaya ludahnya nggak keluar, nggak kecipratan. Saudara menjaga diri saudara supaya tidak tertular dengan virus corona itu secara jasmani, saudara. Tapi pada dasarnya ada virus yang lebih mematikan dari virus corona yang tidak saudara dapat cegah. Nah, tidak dapat, saudara bilang jangan dong,
dosa itu. Saudara. Virus corona tidak memandang bulu, saudara, mau presiden, mau rakyat jelata kena, dosa pun sama, tidak ada pilih-pilih. Saudara. Dosa pun tidak pilih-pilih. Kalau kita bisa mau belajar menjaga tangan kita bersih supaya hidup kita bersih secara jasmani, supaya kita tidak tertular dengan virus, apakah kita juga berusaha menjaga kehidupan kita yang bersih supaya kita tidak tertular oleh dosa itu, saudara? Supaya kita layak naik ke gunung Allah. Saudara. Ya, mari. Bukan hanya secara lahiriah kita menjaga tubuh kita mandi, yang dulu mungkin sehari mandi sekali atau sekali 2 kali. Saudara sekarang pulang keluar mandi, keluar sebentar pulang ganti baju mandi. Biasanya ganti baju 1 hari sekali atau 2 kali ya, pergi kerja pulang ya ganti udah sekali. Nah, sekarang pulang balik keluar ganti baju mandi, cuci tangan dan sebagainya. Saudara bisa takut itu, tetapi apakah saudara bisa berbuat hal yang sama? Kita menjaga diri kita tidak tertular oleh virus dosa. Nah, itu tangan, saudara. Yang tadi kedua adalah mulut, masker, mulut ya. Ya, mulut. Kita menjaga, kita pakai masker, makanya masker mahal, rebutan, ya. Saudara, mahal pun kalau sampai kepepet, saudara harus beli untuk menjaga diri. Saudara harus membayar mahal untuk masker yang saudara pakai supaya saudara tidak tertular. Nah, saudara, kita lihat, kita pun harus menjaga mulut kita supaya tidak berdosa. Ada banyak kali mulut kita lah yang berdosa, yang merusak hati kita. Lihat di dalam Matius pasal 15, kita cepat. Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, dan itulah yang membuat orang berdosa. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan, itulah yang berdosa. Ada suka orang ngomong gini, mulutnya aja yang begitu, sebenarnya hatinya baik. Nonsen, saudara. Ya, kalau kita mengakui pepatah itu, orangnya mulutnya begitu, tapi sebenarnya hati baik. Sering dengar kan seperti itu kan? Berarti firman Tuhan salah. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Saya percaya semua yang terjadi bukan karena kebetulan, saudara. Firman Allah bukan kebetulan. Saat-saat seperti ini, saudara harus tinggal diam di rumah, saudara tidak boleh keluar, saudara sudah banyak waktu saking bosennya, semua percobaan kue keluar, saudara, ya, untuk cari kerjaan. Tetapi sebenarnya saya percaya Allah mengajarkan kita, memberi kita waktu untuk membereskan diri, saudara. Yang mau kerja nggak bisa kerja, saudara ya. Soalnya kita harus sekian lama sekarang kita udah masuk berapa bulan? 2 bulan. Apa yang saudara perbuat waktu 2 bulan ini selama di rumah saudara? Sebenarnya Allah memberikan kita kesempatan untuk membereskan diri, membenahi diri kita untuk kita siap naik ke gunung Tuhan. Melalui pandemi ini kita lihat berapa banyak bangsa-bangsa yang tadinya takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mengabaikan ibadah Tuhan, yang tidak pernah ke gereja, saudara. Sekarang kita lihat mereka menangis, mereka berseru, mereka berteriak. Kalau saudara lihat, saya lihat dari YouTube itu, ya, mereka berteriak, mereka berlutut di jalan-jalan, tidak malu lagi. Mereka mengangkat tangan, mereka berteriak memanggil Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mereka berharap, mereka meminta ampun mereka atas kesalahan mereka. Mereka mulai belajar membersihkan diri supaya layak di hadapan Tuhan. Sudah.
Mereka introspeksi diri. Perdana Menteri Amerika Serikat berdoa dengan kongresnya mereka. Mereka berdoa, minta ampun pada Tuhan. Saya lihat juga di YouTube bangsa Israel yang tadinya menjalankan hukum Taurat. Kita lihat mereka mulai berlutut di jalan-jalan. Mereka menyanyi, mereka mengangkat tangan, mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Saudara, takut mati, saudara, takut mati, takut tertular virus. Mereka bilang, tolong Tuhan, hentikan virus corona ini, hentikan pandemi ini. Banyak orang yang takut mati, saudara. Tetapi sayang, ada banyak juga orang yang hanya sekedar takut mati secara jasmani. Cuma tubuhnya dia takut mati. Padahal ada hal yang lebih menakutkan dari kematian tubuh. Saudara, kalau kita mati, tubuh kita dikubur, hancur sudah. Tetapi ada roh yang hidup. Kita mati bukan hanya tubuh kita saja. Kalau binatang meninggal, mati, ya sudah, habis, mereka tidak ada apa-apa. Tetapi manusia, ada roh yang Allah taruh, yang hidup kekal selama-lamanya. Roh ini yang harus tinggal di mana, saudara? Nah, banyak orang hanya takut sekedar tubuh, menjaga diri bersih hanya sebagai tubuh, merawat diri hanya untuk tubuhnya, tetapi dia tidak lupa membersihkan rohaninya. Dia lupa merawat rohaninya yang akan kekal selamanya. Saudara, ini yang harus kita takutkan, kematian rohani untuk selama-lamanya. Saudara, Allah mau bangsa Israel keluar dari Mesir, datang ke gunung Tuhan supaya mereka tidak binasa. Allah mengajar bangsa Israel supaya mereka membersihkan diri, supaya mereka taat, supaya mereka tidak binasa. Dan Allah juga mau kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni, supaya kita tidak binasa. Dan sekali lagi, perhatikan kehidupan kita. Perhatikan, jangan apa yang kita buat selama ini. Saudara datang kepada Tuhan, saudara mengiringi pada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara memberi kepada Tuhan. Tetapi dihadapkan Tuhan dan kekejian, seperti bangsa Mesir. Bangsa Mesir menganggap bangsa Israel kalau mempersembahkan korban itu keji, jijik, dosa, karena dia tidak takut Tuhan. Tetapi persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan yang tangan bersih, adalah menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita datang dengan tangan yang kotor, dengan hati yang tidak murni, seberapa banyak pun saudara datang ke gereja, seberapa banyak saudara melayani, seberapa banyak saudara memberi untuk Tuhan, di hadapan Tuhan korban itu menjadi satu bau yang tidak harum, menjadi kekejian bagi Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Hanya orang yang tangan itu yang bersih. Di dalam Pengkhotbah pas ayat terakhir, Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 ayat terakhir, dikatakan, Pengkhotbah 4 ayat 17 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Datang dengan tidak layak di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kita adalah orang yang jahat, yang membawa persembahan yang busuk di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak mau apa yang kita lakukan selama ini kita salah, dianggap bau busuk, dianggap jahat, sia-sia pengorbanan saudara. Tetapi biarlah pada malam hari ini kita mau belajar, periksa diri kita, introspeksi diri kita. Sudah layakkah kita di hadapan Tuhan? Sudah layakkah kita dari menurut Engkau selama ini? Tuhan, saya bersalah melalui kesempatan malam pagi hari ini, saudara. Saudara, ada banyak waktu di rumah. Saya tidak tahu berapa lama kita diizinkan untuk beribadah lagi bersama-sama berkumpul.
di rumah saudara. Bukan untuk saudara hanya sekedar nonton YouTube, baca-baca dan sebagainya untuk mengisi waktu luang. Tapi mari perbanyak waktu kita untuk introspeksi diri. Perbanyak kita datang di hadapan Tuhan, minta Tuhan membersihkan hidup kita, minta Tuhan membenahi hidup kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri saudara. Kita tidak mampu. Tapi kalau saudara mau datang kepada Tuhan, kemurahannya masih ada bagi saudara dan saya. Kemurahannya masih ada. Belum terlambat buat kita memperbaiki diri. Tetapi ada satu waktu kita akan terlambat. Tapi selama kesempatan itu masih ada, mari kita belajar memperbaiki diri kita. Ya saudara ya, orang yang tangannya bersih, orang yang mencari Tuhan, tangan-tangan itu akan diberkati. Di dalam Mazmur 4 ayat 5 tadi kita saudara baca, ya, tangan itu akan diberkati oleh Tuhan. Tangan itu akan diberkati. Tadi ayat 5 katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah. Tangan kita akan diberkati. Jangan takut saudara. Saya terlalu banyak memberi waktu saya kepada Tuhan, kerjaan saya terlantar. Jangan takut, saya terlalu banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, saya nanti kurang. Jangan takut saudara. Tangan itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara mau kerja apapun dari pagi sampai malam, kalau Tuhan tidak memberkati tangan saudara, saudara akan gagal. Tapi dengan keterbatasan kita, kemampuan kita yang terbatas, tapi saudara, kalau tangan kita diberkati oleh Tuhan, semua akan menjadi diberkati. Amin. Ya, mau jadi tangan-tangan yang diberkati. Ya, tangan bicara tentang perbuatan. Perbuatan itu adalah bicara tentang kehidupan kita. Kehidupan itu adalah keselamatan kita. Biarlah hidup kita diberkati. Kita memiliki keselamatan yang dari Allah, yang tidak dapat direbut oleh orang, yang tidak dapat diambil oleh iblis, yang tidak dapat tergoda oleh dosa, saudara. Dan keselamatan itu adalah urusan masing-masing. Tidak bisa dompleng. Anak saya tidak bisa dompleng. Papa mamanya yang pendeta, papa mama saya pendeta, gampang. Papa mama saya tiap hari berdoa untuk saya pasti selamat. Tidak saudara. Urusan masing-masing. Saudara nggak mau? Boleh. Mau santai-santai boleh nggak? Mau santai boleh nggak? Boleh. Saudara boleh. Tapi, ya tapinya, resikonya tanggung sendiri. Pemerintah menganjurkan, ayo rakyat pakai masker, cuci tangan, bersih-bersih rajin. Ada yang nurut? Banyak tuh di depan gereja, banyak yang nurut. Boleh nggak? Boleh. Nggak pakai masker, jalan-jalan tiap sore bawa anak jalan-jalan. Boleh. Tapi resiko kalau kena virusnya nempel mati. Jangan salahkan pemerintah, nggak menjaga. Jangan salahkan yang lain. Oh itu yang nular saya, ini yang nular saya. Tidak. Keselamatan adalah masing-masing. Ya. Saudara mau membenahi diri, saudara mau hidup benar, saudara mau sungguh-sungguh, saudara akan memiliki tangan yang bersih di hadapan Tuhan. Boleh naik ke gunung Tuhan, tangan saudara akan diberkati. Orang mencari wajah. Saudara nggak mau, saudara malas-malesan, malas melayani, malas ke gereja, malas memberi. Boleh. Tapi janji itu bukan menjadi milik saudara. Saudara akan tanggung resikonya sendiri. Bukan nakut-nakutin saudara, tapi firman. Tadi katakan 2 Timotius 1. Firman yang kita dengar itu mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita buat saudara dan saya. Saudara ya, sebab itu tinggal saudara mau mendengar atau tidak, mau melakukan atau tidak, sama semua bagi kita. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita supaya kita datang dengan hati yang benar, dengan tangan yang bersih, supaya persembahan yang kita bawa dari hadapan Tuhan, ibadah kita, meskipun kita ada di rumah, kita Tuhan anggap kita membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sama
datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dengan tangan yang bersih. Izinkan Tuhan membasuh tangan kita, membasuh hati kita. Kita nyanyikan satu pujian, layakan Ku hampiri. Haleluya Yesus. Basuh tangan kami Tuhan, basuh hati kami supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Haleluya, layakan Ku hampiri.
Haleluya, haleluya. Kami naikkan hati kami, kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Inilah seruan doa kami. Ampuni kami, bereskan kehidupan kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan pujian ini menjadi satu pengakuan saudara di hadapan Tuhan, satu komitmen saudara kepada Tuhan. Basuh kami Tuhan. Haleluya, layakkan kami untuk menghampiri Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Layakkan ku hampiri tatamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Katakan dalam hati kita, basuh hatiku, basuh hatiku. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah pengakuan kami. Basuh kami, sucikan kami. Haleluya, haleluya. Jaga kami di dalam hadirat. Keselamatan itu Tuhan jaga. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari jemaat dunia. Hanya dengan kesucianmu berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah. Haleluya. Doa dan basuh. Doa di dalam rumah kami, dalam keluarga kami, yang melihat kami berbahagia. Sucikan, bersihkan, supaya kami layak ada di hadiratmu Bapa. Supaya kami layak di hadapanmu. Dengan kesucianmu berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Hanya dengan kesucianmu berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami, yang menegur kesalahan kami, yang mendorong kami untuk memperbaiki hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang layak naik ke gunung-Mu, menikmati kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Allah, melihat berkat itu dicurahkan dalam hidup kami, melihat mujizat itu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengalami semua yang menjadi janji firman dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, berikan kami kemauan untuk memperbaiki hidup kami. Karena kami tahu keselamatan itu hanya urusan kami masing-masing Tuhan. Dan kami bukan orang yang bebal Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang bebal, yang tidak dapat, tidak peka akan suara firman-Mu. Tetapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tahu dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kami. Kami boleh melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Kami boleh melihat pertolongan Allah di dalam hidup kami. Dan tangan
pada pagi ini saja Tuhan, tetapi sampai seterusnya Tuhan, ingatkan kami terus akan firman-Mu ini Tuhan. Seterusnya selama kami hidup, kami mau menjadi orang-orang yang memiliki tangan yang bersih, yang murni hatinya Tuhan, supaya saat tiba waktunya nanti Tuhan, kami boleh menikmati kemuliaan Allah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu atas kami, dalam keluarga kami Tuhan, berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.